Oke, halo. Jadi ini merupakan bab 2 dari jilid pertama ya. Judulnya itu Transaksi Bisnis Perusahaan dan Persamaan Dasar Akuntansi. Belajar akuntansi dari nol, kita belajar bersama-sama memahami apa sih itu akuntansi. Pengantar ini ya. Tujuan pembelajaran pada video kali ini, yang pertama kita diharapkan dapat memahami transaksi bisnis. Yang kedua kita dapat memahami apa itu persamaan dasar akuntansi. Lanjut, kita diharapkan bisa menganalisis pengaruh transaksi bisnis terhadap persamaan dasar akuntansi. Dan yang terakhir, kita dapat tahu lah ya, minimal tahu atau malah bisa menyiapkan laporan keuangan. Baik itu laporan laba rugi, laporan ekuitas pemilik, neraca, sampai laporan arus kas. Dan kita mulai di yang pertama dulu ya, transaksi bisnis. Tapi sebelum itu ada pengantar dulu. Bagian dalam sistem akuntansi. Nah, bagian-bagiannya itu ada 3. Yang pertama, ini mirip kayak yang sebelumnya, yang ada identifikasi, pencatatan, komunikasi. Tapi ini lebih ke bagian sistem akuntansi sendiri. Yang pertama, sama, itu mencatat transaksi, ada pencatatan. Menyelenggarakan pencatatan transaksi bisnis perusahaan. Yang kedua, kita menganalisis pengaruh transaksi bisnis ini terhadap aset dan ekuitas perusahaan. Dan yang ketiga, menyiapkan laporan untuk pengambilan keputusan. Ya, ini ada di bagaimana proses akuntansi di video sebelumnya. Kita masuk ke transaksi bisnis sendiri. Apa sih itu transaksi bisnis? Jadi, transaksi bisnis itu adalah kejadian ekonomis yang menyebabkan perubahan dalam aset dan atau kewajiban dan atau ekuitas. Maksudnya apa? Maksudnya kalau suatu transaksi itu memengaruhi salah satu atau malah salah dua dari entah itu aset, kewajiban atau ekuitas, itu dinamakan transaksi bisnis. Transaksi bisnis sendiri itu dibagi jadi 2. Yang pertama transaksi bisnis internal dan yang kedua transaksi bisnis eksternal. Yang pertama transaksi internal dulu. Transaksi internal itu adalah transaksi yang terjadi dalam perusahaan. Contohnya apa? Contohnya penggunaan perlengkapan, ada penggunaan mesin, ada pemanfaatan gedung untuk beberapa waktu, misal 3 bulan, itu nanti akan muncul sebuah transaksi. Nanti ada beban. Yang kedua, transaksi eksternal. Transaksi eksternal itu adalah transaksi di mana kejadian itu terjadi dengan pihak luar perusahaan. Gimana sih maksudnya? Masuk ke contoh aja langsung. Jadi yang pertama, contohnya ada pembelian perlengkapan kepada pemasok. Beli barang, beli mesin. Itu kan kita transaksi sama pihak luar. Nggak di dalam perusahaan doang. Yang kedua, pembayaran uang muka sewa gedung. Bayar uang muka, bayar DP. Itu kan pasti sama pihak luar dan lain-lain. Jadi transaksi bisnis itu paling tidak akan memengaruhi 2 di antara 3 komponen atau unsur dalam persamaan dasar akuntansi tadi ya, di pengertiannya. Di transaksi itu dikatakan transaksi bisnis itu kalau nggak memengaruhi aset, ya memengaruhi liabilitas, ya memengaruhi ekuitas, atau nggak memengaruhi salah 2. Sebagai contoh, jika dalam perusahaan itu terdapat kenaikan aset, maka kejadian ini akan berpengaruh pada, misal, harta naik. Itu bisa ya, penurunan aset yang lain. Bisa aja perlengkapan naik, harta turun karena kita beli perlengkapan secara tunai. Yang kedua, kenaikan kewajiban tertentu. Kita beli perlengkapan tapi utang, ya berarti utangnya bertambah. Tuh. Dan yang ketiga, kenaikan ekuitas. Iya, misal pemilik menyetorkan duit ya, untuk modal. Berarti kan ekuitasnya bertambah dan juga kasnya bertambah. Gitu ya. Nah, di sini ya, tadi ya ini contohnya ya. Yang pertama,
Pembelian perlengkapan secara tunai. Berarti kan perlengkapannya tadi bertambah, kasnya berkurang. Kedua, pembelian perlengkapan secara kredit tadi ya. Jadi perlengkapannya bertambah, utangnya bertambah. Lalu pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai ke perusahaan. Berarti kasnya tadi bertambah, modalnya atau ekuitasnya itu bertambah. Masuk ke selanjutnya yaitu persamaan dasar akuntansi. Secara sederhana ya, itu aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Udah hafal rumus ini aja itu udah selesai sebenarnya. Tapi nggak segampang itu sebenarnya. Kita perlu mengidentifikasi lagi, menganalisis yang susah. Intinya rumusnya ini, aset sama dengan kewajiban plus ekuitas. Apa itu aset? Aset itu adalah sumber daya yang dimiliki perusahaan. Banyak ya, misal perusahaan. Jadi saya punya perusahaan di garasi rumah, atau enggak saya punya perusahaan di garasi rumah. Misal saya usaha potong rambut, cukur rambut, jasa. Berarti kan aset saya ada garasinya, ada alat-alatnya, dan juga cermin dan lain-lain. Itu masuk ke aset dan juga duitnya. Lalu kewajiban atau liabilitas itu klaim pihak lain, bisa kreditor, bisa investor, atau yang ngasih utang ke kita atas aset tertentu ya. Untuk sederhananya kewajiban itu utang tadi, utang. Lalu ekuitas. Ekuitas itu adalah klaim pemilik atas semua aset yang ada di perusahaan yang sudah dikurangi kewajiban. Gitu ya. Jadi kan aset tadi kayak misal garasi, alat-alat, itu kan nggak semuanya punya kita, nggak semuanya kita yang beli. Pasti ada yang utang. Misal beli alat cukur, itu kan misal beli 3 alat cukur. Nah, itu bayarnya kredit. Jadi kan itu kan bukan milik kita, itu masih kredit, masih liabilitas. Jadi ekuitas kita cuma di sebatas yang kita storin. Nah, kita masuk ke contoh transaksinya ya. Contoh transaksi yang pertama. Pada saat pendirian perusahaannya, Tuan Airlangga menyerahkan uang tunai ke perusahaan sebesar 300 juta sebagai setoran modalnya. Apa analisisnya? Berarti kan ini kan Tuan Airlangga menyerahkan uang tunai ke perusahaan. Berarti kasnya bertambah karena uang tunainya bertambah ya. Jadi kas bertambah. Lalu ekuitasnya juga bertambah sebagai modal Tuan Airlangga 300 juta. Ini untuk kedepannya ini perlu dicatat dulu. Ini perlu dicatat kalau ini tuh dalam ribuan. Dalam ribuan ya, misalnya ditulisnya 300.000, padahal sini ini ada 03 lagi di belakang. Aduh. Nih, ada harusnya ini 300 juta. Sama ini juga. Ya, lanjut. Tuan Erlangga merasa bahwa uang tunai yang sudah diinvestasikan ke perusahaan tidak cukup. Sehingga Tuan Erlangga mengajukan permohonan pinjaman ke Bank BCA. Pinjaman yang disetujui oleh Bank BCA untuk Tuan Erlangga adalah sebesar 150 juta. Perjanjian mengatakan bahwa Tuan Erlangga berjanji harus mengangsur selama 30 kali angsuran dengan setiap kali angsuran sebesar 5 juta. Ditambah bunga sebesar 600.000 per angsuran. Apa analisisnya? Di sini kita nggak bicara sama ini ya, kita nggak bicara ini dulu. Karena ini belum masuk ke perusahaan, kita belum ngeluarin duit segitu. Kita baru dapat duit 150 juta. Jadi di aset itu bertambah karena kita dapat duit 150 juta. Jadi kan kasnya 300 juta ditambah 150 juta, jadi 450 juta. Ini masuk sini ya. Lalu
kita juga punya kewajiban ke Bank BCA untuk bayar. Ini 30 kali angsuran ya. Tapi nilainya 150 juta karena kita belum bayar bunga, jadi ini belum bisa dihitung. Tetap segini. Nah, segini ya. Jadi 150 juta masuk ke kewajiban. Nanti hasil akhir aset ini sama hasil akhir ini plus ini itu bakal ketemunya sama. 450 juta balance. Lanjut ya. Nomor 3. Di nomor 3 ini terdapat 2 transaksi. Dalam menjalankan aktivitas perusahaan, Tuan Airlangga memerlukan perlengkapan yang dibelinya secara kredit senilai 5 juta ke UD 24 dengan jangka waktu 1 bulan. Beberapa beban yang dikeluarkan selama bulan Oktober 2006 dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan meliputi ada pemeliharaan kendaraan, ada sewa kendaraan, sewa kantor, gaji karyawan, macam-macam beban lainnya gitu. Nah, di sini supaya mempermudah, sebenarnya bisa kita tulis satu-satu kayak gini. Nih ya, masukin dulu. Nah, di sini karena ini kan apa ya? Bayar ya, bayar beban ya. Bayar gitu. Sebelum masuk ini kan transaksi kedua. Ini transaksi kedua. Transaksi pertama yang ini. Nih. Pakai ini aja deh. Ini transaksi yang pertama. Aduh, nggak jelas. Ini transaksi yang pertama. Jelas nggak? Harusnya jelas sih. Ini transaksi yang pertama, ini transaksi yang kedua. Oke, ini transaksi yang kedua. Jadi, transaksi yang pertama dulu deh. Perlengkapan yang dibeli tapi kredit 5 juta. Berarti perlengkapannya bertambah sebesar tadi 5 juta. Lalu, karena ini kredit berarti kan utang. Berarti utang usaha bertambah sebesar 5 juta. Ini transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua, tadi kan bayar beban-beban ya. Ada pemeliharaan kendaraan tadi, ada sewa kendaraan, ada sewa kantor, ada gaji karyawan, ada macam-macam beban lainnya. Nah, kalau kita jumlahin semua ini, itu bakal ketemu sebesar 42 juta. Nah, 42 juta kalau kita jumlahin semua ini. Nah, ini jadinya 42 juta. Nah, ini sebesar 42 juta. Nah, maksudnya, karena ini kita bayar ya, pakai duit, kita nggak utang, jadi kasnya kita berkurang sebesar 42 juta. Kalau dijumlahin semuanya 42 juta. Satu-satu lebih bagus. Modal Tuan Airlangga sebesar nah, karena ini bayar beban, jadi ekuitasnya juga berkurang. Ya. Nanti kita buat kesimpulan nih. Jadi kalau misal kita bayar beban, itu ekuitasnya akan berkurang. Nah, kalau kita dapat pendapatan, ekuitas akan bertambah. Karena ini bayar beban, jadi berkurang. Kiri sama kanan sama ya, berkurang 42 juta. Nah, nanti ketemu di akhir segini. Segini ini jumlah kiri sama kanan harus sama. Harus balance. Transaksi yang keempat. Pada akhir bulan, Tuan Erlangga menghitung besarnya penggunaan perlengkapan, yakni senilai 3 juta, yang harus diakui sebagai beban perusahaan pada bulan Oktober 2006 itu juga. Dan sisanya senilai 2 juta, masih sebagai aset perusahaan. Nah, 3 juta itu dicatat sebagai apa? Di sini udah disebutin di soal, sebagai beban. Lalu, yang 2 juta itu masih sebagai aset perusahaan. Jadi nyatetnya perlengkapannya tuh tinggal 2 juta ya, di akhir. Lalu
penggunaan 3 juta. Berarti perlengkapannya berkurang 3 juta. Sehingga sisa 2 juta. Sesuai sama transaksi ya. Lalu ini termasuk apa? Termasuk beban. Beban perlengkapan. Beban pemakaian perlengkapan. Sama sih. Tapi beban perlengkapan biasanya ditulisnya. Karena tadi beban apa? Kalau beban itu mengurangi ekuitas. Jadi ekuitasnya berkurang sebesar 3 juta. Ya. Nah, kan tadi udah disinggung di bentuk-bentuk transaksi bisnis ya. Ada transaksi internal, ada transaksi eksternal. Penggunaan perlengkapan ini masuk dalam transaksi internal. Lanjut, transaksi nomor 5. Perusahaan telah melayani pelanggannya selama bulan Oktober 2006. Kas yang terkumpul dari penjualan jasa yang dilakukan perusahaan senilai 100 juta. Nah, di sini masuk akun baru namanya revenue, pendapatan. Tadi kalau pendapatan apa? Kalau pendapatan akan menambah ekuitas. Jadi ekuitasnya bertambah sebesar 100 juta. Kita juga dapat duit, jadi kasnya bertambah sebesar 100 juta. Itu ya. Ini dijumlahin. Nanti harus balance. Ini sama kiri sama kanan harus balance. Transaksi nomor 6. Perusahaan memiliki utang ke BCA sebesar 150 juta. Yang tadi di transaksi nomor 2 ya. Lalu perusahaan harus mengangsur ke bank BCA beserta pembayaran bunganya. Nah, untuk setiap kali angsuran tuh udah ditetapin 5 juta dan bunganya 600 ribu. Nah, saat ini perusahaan ini ingin mengangsur. Jadi, apa yang dilakukan perusahaan? Nah, di transaksi nomor 6 ini terdapat 2 transaksi. Terdapat 1 transaksi tapi melibatkan lebih dari 2 akun. Nah, namanya transaksi majemuk. Nah, kita satu-satu dulu. Yang pertama, bayar utang ya, sebesar 5 juta. Kan ngangsur ya, angsuran 5 juta. Berarti kasnya nanti berkurang 5 juta dulu. Ini kita satu-satu dulu. Kok belibet. Satu-satu dulu ya. Ini bayangin ini 5 juta. Kasnya 5 juta, utangnya berkurang 5 juta. Oke. Lalu ada juga bunga. Bunganya 600 ribu. Nah, bunga ya, ini ada akunnya lagi. Namanya beban bunga. Ya, beban bunga. Tadi beban apa? Kalau beban itu mengurangi ekuitas. Jadi ekuitasnya berkurang sebesar 600 ribu. Lalu kita juga bayar bunga. Jadi kas kita, duit kita juga berkurang 600 ribu. Jadi di kas nanti di sini berkurang 5 juta 600 seperti yang ini. Nah, nanti dihitung. Kiri sama kanan harus balance. Nomor 7 yang terakhir. Tuan Erlangga memerlukan uang untuk membayar uang pangkal anaknya yang masuk ke perguruan tinggi sebesar 20 juta. Nah, ini ada akun baru lagi, namanya akun Prive. Nah, akun Prive atau bahasa Inggrisnya to drawing, atau pengambilan untuk kepentingan pribadi. Di sini, karena perusahaan itu ngeluarin duit ya, buat Tuan Erlangga, duitnya berkurang, jadi kasnya berkurang sebesar tadi 20 juta. Lalu, Prive ini juga mempengaruhi ekuitas. Apa? Karena tadi duitnya diambil, ekuitas perusahaan juga berkurang, ekuitas pemilik juga berkurang. Jadi ekuitas Pak Airlangga di perusahaan juga berkurang sebesar 20 juta. Jadi ekuitasnya juga berkurang. Jadi kiri sama kanan balance. Nah, tadi udah masuk ke sini dulu deh. Nih. Tadi ingat-ingat dulu. Nah, di sini ya, tadi udah dicatat. Udah dianalisis. Nah, tinggal kita buat namanya pengikhtisaran. Apa tadi ya? Yang pertama restoran pemilik hingga Prive tadi ya. Ini dicatat lagi nggak apa-apa. Biar rapi. Ini biar rapi. Dan rapi dan terstruktur dan tercatat terstruktur aja. Nah, ini rangkuman transaksi tadi ya. Ini dalam ribuan ya. Ini mulai dari transaksi nomor 1 sampai terakhir.
Ya, jadi setelah dijumlahin akhirnya debitnya sisi kiri itu 484.400.000, yang kanan itu juga sama ya, 484.400.000. Ini bukan ekuitas, sorry, ini harusnya jumlah ekuitas plus ekuitas, ini ekuitas liabilitas plus ekuitas, bukan ekuitas doang. Ya, susah banget ya tulisnya. Nah, L plus E itu ya. Nah, baru ke laporan keuangan. Laporan keuangan ada 4. Ada laba rugi, ada perubahan modal, ada neraca, ada arus kas. Satu-satu dulu. Laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu membahas tentang laba sama rugi ya. Perusahaan tuh laba atau rugi gitu. Nah, ngitungnya gimana? Ngitungnya pendapatan dikurangi beban. Ini pendapatannya sebesar 100 juta. Ini 100 juta ya. Nah, bebannya sebesar 45.600.000. Ini udah dijumlahin segini. Ini dikurangin ini min. Ketemunya 54.400.000. Ini positif. Karena positif berarti inilah laba. Yang kedua ada laporan ekuitas atau perubahan modal. Di sini isinya itu ya modalnya, modal awal, modal akhir, intinya gitu ya. Ngitungnya gimana? Ngitungnya karena ini pakai modal awal, karena ini merupakan buka pertama, jadi kita belum ada modal awal ya. Modal awalnya itu cuma di tanggal 1 tadi ya, karena iya tanggal 1 doang. Tanggal 1 itu kita anggap sebagai modal awal investasi Tuan Airlangga. Kita anggap aja itu 1 Oktober sebesar 300 juta tadi ya. Mr. Airlangga menginvestasikan 300 juta ke perusahaan. Lalu tadi ada laba ya, kita dapat laba sebesar 54.400.000 dimasukin ke sini. 54.400.000 pakai pointer. Nah, ini. Masukin ke sini. Ya, lalu kita ada juga price tadi, transaksi nomor 7 dapat 20 juta ya. Jadi ini minus. Jadi ini ya. Ini gitu deh. Ini plus. Oke. Laba, karena laba jadi plus. Price atau penarikan ini minus tadi ya, minus. Jadi ini 54.400.000 dikurangin 20 juta ketemunya 34.400.000. Akhirnya ini ditambah. Ya. 300 juta ditambah 34.400.000 ketemunya 334.400.000. Ini merupakan modal akhir. Ya, terus ada neraca. Oh ya. Modal akhir berguna buat apa? Buat di neraca. Modal akhir nanti dibahas. Neraca ini merupakan posisi keuangan. Ini ada asetnya tadi, ada kas, ada perlengkapan ditulis di sini. Kewajibannya, liabilitasnya, utangnya apa aja ditulis. Terus ekuitasnya ditulis. Nah, ekuitas yang ditulis di sini merupakan ekuitas akhir pada periode tersebut. Jadi sebesar 334.400.000 dimasukin ke sini. Ya, nanti kiri sama kanan harus sama. Ya, yang keempat adalah laporan arus kas. Ini merupakan arus kas masuk, kas keluar, ditulis di sini semuanya. Nah, kesimpulannya, dampak dari setiap transaksi itu adalah peningkatan atau penurunan satu atau lebih unsur dalam persamaan dasar akuntansi. Ya. Jadi bisa kas, misal beli perlengkapan tunai ya, kasnya berkurang, perlengkapannya bertambah. Lalu kedua sisi persamaan dasar akuntansi harus selalu sama jumlahnya. Atau kita nyebutnya sebagai balance. Nah, ini yang tadi dibahas di awal tentang ekuitas pemilik. Ya, ada berbagai macam. Yang pertama,
Tadi beban mengurangi ekuitas. Yang kedua, pendapatan menambah ekuitas. Lalu investasi yang di nomor transaksi nomor 1. Tuan Erlangga menyetorkan duit ke perusahaan, itu investasi pemilik, jadi itu menambah ekuitas. Lalu ada juga price growing atau penarikan pemilik, itu mengurangi ekuitas. Apa itu beban? Beban itu adalah cost atau biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses menghasilkan pendapatan. Tadi ada beban bunga, dan juga beban lainnya tuh ada beban gaji, beban listrik, dan lain-lain. Nah tadi ya, ini yang tambahan aja nih, laba atau rugi. Ngitungnya gimana? Tadi udah dijelasin sebenarnya. Pendapatan dikurangin sama beban. Lalu ada 2 hasil yang bakal kita dapat. Sebenarnya ada 3, tapi yang paling umum itu 2. Yang pertama, laba bersih. Kalau laba bersih itu adalah pendapatan kita lebih dari beban. Yang kedua, rugi bersih. Pendapatan kurang dari beban. Yang ketiga, ada namanya ada yang namanya titik impas atau break even point. Break even point, titik impas, di mana pendapatan itu bakal sama dengan beban. Ini namanya break even point. Nah, ini merupakan question yang bisa dikerjakan. Oke, sekian untuk bab 2. Video kali ini bab 2 selesai. Terima kasih, sampai jumpa di bab 3.